Video ini membahas tentang regresi linear sederhana, penyaji Fitra Wahyuni Sebakti 41911111003, mata kuliah praktikum aplikasi statistika dengan dosen pengampu Ibu Susiana SSI MSI dan asisten laboratorium Kak Hairunisa Nabila dengan NIM 41833111011 dan Kak Adinda Nur Anissa dengan NIM 41833111057. Sebelum memulai penjelasan materi, di sini saya akan berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Wahyuni Serbaki dengan NIM 41911111003, kelas PMA 2019 Prodi Pendidikan Matematika. Video ini saya buat untuk menjelaskan materi analisis regresi linear sederhana dan bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dikarenakan saya merupakan salah satu mahasiswi program kampus mengajar. Yuk simak video saya. Oke. Yang pertama adalah regresi linear sederhana. Apa itu regresi linear? Namanya itu adalah persamaan regresi linear sederhana. Menyatakan sebuah antar hubungan di mana ada variabel faktor yang kita sebut dengan prediktor. Di mana dengan persamaan ini ada bentuk umum yaitu Y sama dengan A ditambah BX. A ditambah BX. Nah, selanjutnya adalah uji regresi linear sederhana. Pada uji regresi linear sederhana memiliki syarat, yaitu syarat uji regresi linear sederhana. Yang pertama adalah valid dan variabel, yang kedua adalah normal dan linear, yang ketiga adalah pembahasan mengenai dasar pengambilan keputusan. Pada dasar pengambilan keputusan ada dua cara pengambilan keputusan. Yang pertama adalah membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05, yang kedua adalah membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Nah, selanjutnya, pada dasar pengambilan keputusan yang ada dua bentuk tadi, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, yang pertama adalah jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tapi, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, ketika cara membandingkan atau dasar pengambilan keputusan yang kedua adalah membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel, maka ada dua bentuk juga. Yang pertama adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Namun sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dari dua dasar pengambilan keputusan ini, dapat dilihat bahwasanya pada dasar pembandingan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas berbeda atau berbanding terbalik dengan membandingkan nilai terhitung dengan nilai tabel. Kenapa bisa disimpulkan begitu? Karena ketika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tapi ketika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y itu sendiri. Oke, lanjut contoh. Contoh di sini yang saya bahas ada satu contoh, biaya iklan televisi akan meningkatkan permintaan produk jeans. Nah, pada bagian marketing ini ingin membuat model persama regresi linear sederhana, tetapi akan digunakan data pengandaian tabelnya, yaitu adalah sebagai berikut. Dengan jumlah permintaan jeans dalam ribuan, ada 19 kolom di bawah itu, dan biaya iklan atau X dalam puluhan juta. Nah, tentukan bersama regresi dengan data itu dengan alfa sebesar 0,05. Nah, yang pertama adalah memasukkan data yang akan dianalisis kepada data view. Nah, aturlah ada JIS dan biaya pada labelnya gitu kan. Yang kedua adalah memasukkan lembar data atau variabel view. Nah, di sini akan di-copy tabel yang tadi saya buat pengandaian 19 tahun tersebut kepada aplikasi SPSS. Kemudian klik analis, lalu klik regression dan linear. Mungkin saat ini kita bertanya-tanya apa sih yang saya bilang gitu kan, tapi nanti saya akan contohkan pada aplikasi SPSS-nya langsung. Nah, selanjutnya adalah akan tampil nih kotak dialog. Nah, kita akan memasukkan nilai jeans pada dependen dan nilai biaya pada independen. Lalu kita klik OK, akan muncul hasil ataupun outputnya, yaitu yang pertama ada 4 tabel, yaitu tabel variabel enter,
dan tabel model summary, terus ada tabel ANOVA dan tabel koefisien. Nah, ada interpretasi hasil yang akan saya buktikan di SPSS, bahwasannya yang pertama adalah pada tabel variabel enter, tidak ada variabel yang dikeluarkan pada kasus ini, gitu kan. Nah, yang kedua adalah tabel model summary. Nah, pada tabel model summary ini akan ditemukan nilai R atau koefisien korelasi sebesar 0,969 dan koefisien ganda R-nya itu sebesar 0,938 dengan persentase 93,8% itu jumlah permintaan JIS dipengaruhi oleh biaya dan 6,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Terus pada tabel ANOVA itu ada identifikasi bahwa nilai F sama dengan 259,266 dan nilai KI-nya N kurang K kurang L itu adalah 17 dan V-value-nya 0,0%, jauh lebih kecil dari 0,00. Nah, dan pada tabel koefisien akan kita dapatkan bahwasanya persamaan regresi itu berbentuk Y sama dengan A tambah BX kan. Jadi di sini kita akan menemukan nilai A itu adalah 74,673 dan nilai B adalah 24,280. Maka persamaan yang kita dapat adalah Y sama dengan 74,673 ditambah dengan 24,280X dengan standar error-nya itu adalah 2,124 apabila kita bulatkan menjadi 2 unit gitu kan. Nah, dengan nilai angka 0,969 sebagai standar betanya nanti, standar C betanya yang akan menunjukkan tingkat korelasi antara selling dan penjualan. Oke. Sebelum ucapan thanks, kita akan buka ke data SPSS-nya untuk membuktikan interpretasi hasil yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini saya akan kembali share screen. Oke, contoh 2. Nah, di sini saya udah fullkan ke layar. Oke, di sini ada data view dan variable view. Di sini saya sudah masukkan nilai di namanya itu ada JIS biaya seperti yang tadi saya SS di PPT dengan skala inputnya itu roll, dan di sini ada data view yaitu nilai dari pengandaian saya selama 19 tahun perusahaan itu berjalan gitu kan. Baru kita klik analis, di sini ada analis, terus kita klik regression. Kenapa? Karena di sini kita membahas analisis regresi linear, maka kita akan klik juga di regression ini adalah linear. Nah, kita masukkan JIS itu dependent, terus biaya ini kita masukkan ke independent. Baru kita klik OK untuk memunculkan output. Output nanti berupa graf. Oke, di sini outputnya udah keluar. Nah, outputnya kita bisa baca sama-sama. Jadi ada 4 tabel tadi saya sebutkan, bahwasanya yang pertama adalah tabel variabel. Saya mohon maaf ada suara kucing kalau nanti kedengaran. Nah, di sini tabel variabel ini memang tidak ada variabel removed atau variabel yang kita keluarkan, tidak ada nilainya karena di sini bisa kita lihat sama-sama di sini kosong gitu kan. Nah, untuk tabel model summary kita bisa lihat sama-sama. Nah, di tabel model summary ini nilai presentasi R square-nya itu adalah 0,938 dengan nilai korelasi R-nya itu adalah 0,969 dan nilai R square-nya itu adalah ataupun korelasi gandanya adalah 0,935. Nah, berarti terbukti bahwasanya interpretasi hasilnya itu benar gitu kan. Nah, terus ada tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini nilai F-nya itu sama dengan 259,266 dengan DF itu 1 dan juga ada di sini residu itu adalah 17. Berarti benar. Dan lalu ada tabel koefisien. Di tabel koefisien ini ada nilai A yaitu 74,673 dan nilai B itu 24,80. Maka persamaannya itu sama dengan Y sama dengan 74,673 ditambah 24,80. Saya lupa, saya belum screen output. Nah, di sini di tabel koefisien berarti dengan standar errornya itu juga ada di sini, bahwasanya itu adalah 2,124. Kalau kita bulatkan menjadi 2 unit, dengan nilai standar koefisien beta yang salah itu akan ada 0,969 sebagai standar koefisien beta. Nah, kita scroll dulu ulang sebagai penunjuk.
sini ada tabel variabel view, kita bisa lihat bahwa saya kosong di sini variabel remove, terus ada periode summary, ada tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Saya akan menutup dengan PPT, yaitu ucapan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah melihat video saya. Saya semoga bermanfaat dan mohon maaf atas seluruh kekurangan yang ada di video ini. Sampai jumpa di video berikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah nonton dan saya berharap penjelasan saya bisa membantu. Terima kasih.